الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis hari ini hadis riwayat daripada Sayyidina Hakim ibn Hizam. Ini seorang perawi periwayat hadis namanya Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam nama beliau. Beliau ni dari kecil, beliau asli penduduk kota Makkah. Beliau ni asli penduduk kota Makkah. Nama beliau Hakim ibn Hizam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini lebih senior dari Rasulullah dari sisi usia. Ada yang mengatakan sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya. Tapi banyak riwayat-riwayat tabakat-tabakat rijal kita baca, beliau ini lebih dahulu lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pas pada tahun Amal Fil, pada tahun Fil. Tahun Fil adalah tahun gajah. Ini banyak dipleset-plesetkan orang kisah tentang tahun gajah ini. Memang jelas bahawa Nabi memang lahir di tahun gajah. Tahun gajah maksudnya ketika itu gajah Abraha datang nak menyerang Makkah untuk menghancurkan Kaabah. Jadi dahulunya belum ada tahun kepastian untuk mencatat seseorang itu lahir. Pakai musiman saja yang mencatat untuk menandakan bahawa dirinya lahir. Jangankan dulu di zaman jahiliyah, di zaman orang tua kita dulu macam tu juga. Siapa lahir bila, sianu tu lahir tumak, kata gitu ke nenek gitu. Sianu tu lahir pas ketika sianu ditangkap buayo katanya. Ya. Dengan kisah dia kaitkan, dia tak menghitung tahun. Kalau sianu tu kapan lahir tumak? Sianu tu lahir pas ketika rumah sianu terbakar. Dengan pokoknya ada peristiwa tahun itu, maka dikaitkanlah, diingatkan orang yang lahir tahun itu dengan kejadian yang ada di tahun itu. Begitu orang tua dulu. Di zaman Nabi juga begitu dahulunya, zaman Nabi lahir jahiliyah. Nabi lahir tak jelas tahun berapa, yang pastinya ketika tahun itu gajah, tentara Abraha bergajah datang untuk menghancurkan Kaabah. Memang itu yang tahun Fil. Maka orang-orang akan mengingat, oh setahun sebelum tahun Fil, oh 2 tahun sebelum tahun Fil, ada 3 tahun setelah tahun Fil. Pokoknya jadi rujukan tahun Fil itulah yang menjadi patokan orang-orang menandakan awal dia dilahirkan. Nah, Sayyidina Hakim ibn Hizam ini lahirnya itu pada tahun, ada yang mengatakan 13 tahun sebelum tahun bergajah tadi, atau tahun gajah tadi.
Ada yang mengatakan memang di tahun gajah itu. Tapi ada yang uniknya. Apa? Wulida bi jawfil Ka'bah. Dia ni lahir di dalam Ka'bah. Nah, ini Hakim Ibn Hizam ni lahir dalam Ka'bah. Jadi ada pertunjukan di dekat Ka'bah. Memang orang Arab dahulunya pertunjukan tu di dekat Ka'bah saja. Jadi tempat mengumpulkan orang ramai itu di depan Ka'bah. Makanya terbit syairnya Hasan bin Sabit itu di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, digantung depan Ka'bah, orang membacanya. Jadi dulu ingin mengumpulkan orang di depan Ka'bah. Di Ka'bah itulah orang dari dulu sudah ramainya. Ada yang berbaju, ada yang tidak. Ada yang dalam keadaan berpakaian, ada yang tidak. Pokoknya seluruh kegiatan keramaiannya masyarakat itu dibuat di depan Ka'bah. Ibunya Hakim Ibn Hizam ni datang ikut menyaksikan atraksi-atraksi yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kota Makkah. Tiba-tiba ada yang mengatakan waktu sore, ada yang mengatakan waktu siang, tapi banyak mengatakan di sore hari. Tiba perut ibu terasa sakit. Ibu perut terasa sakit, sakit nak melahirkan. Ya, nak melahirkan. Jadi bagaimana caranya sakit nak melahirkan? Kemana? Nak pergi ke rumah si fulan, nak pergi ke rumah siapa? Akhirnya sang ibu memberanikan diri untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ibu masuk ke dalam Ka'bah dan ibu melahirkan anak. Itulah namanya Hakim Ibn Hizam. Jadi lahirnya Hakim Ibn Hizam ini di dalam Ka'bah. Fi jawfil Ka'bah. Ketika itu kafir Quraisy kehidupan belum ada syariat ketika itu. Nabi Muhammad juga belum dilahirkan ketika itu. Maka lahirlah di dalam Ka'bah. Ya memang ya kerja orang di dekat Ka'bah dulu pekerjaan yang ya banyak nilai maksiatnya lah dulu. Ya karena memang syariat belum ada saja. Maka Nabi Muhammad lahir, itulah Nabi robah kebiasaan jahiliyah itu kepada kebiasaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nur. Jadi fi jawfil Ka'bah. Jadi tidak ada kata syar'i la ya'rifu hadza li ghairi. Ya, tidak ada yang kita jumpakan sejarah orang yang lahir di dalam Ka'bah kecuali Hakim Ibn Hizam. Jadi Hakim Ibn Hizam lahir di dalam Ka'bah. Ini luar biasa nih anak ni lahir dalam Ka'bah. Ya, kita jangankan untuk lahir dalam Ka'bah, masuk Ka'bah pun tidak. Ya, memegang Ka'bah pun dengan usaha harus mujahadah. Hanya dalam Ka'bah. Ternyata tak menjamin orang lahir dalam Ka'bah kemudian langsung beriman kepada Nabi. Tidak. Hakim Ibn Hizam ni termasuk yang lambat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim Ibn Hizam tak pernah pula memusuhi Rasulullah secara pribadi. Tak pernah. Hakim Ibn Hizam tak pernah memusuhi baginda Nabi SAW. Tapi Hakim Ibn Hizam karena malu-malunya Hakim pernah ikut perang. Ikut perang melawan orang Muslim. Itu yang membuat dia Islam. Jadi suatu ketika terjadinya perang Uhud di Madinah. Orang-orang kafir Makkah menyerang ke Madinah untuk perang Uhud. Jadi kata Hakim Ibn Hizam, untung aku selamat, kata Hakim Ibn Hizam. Ini setelah dia masuk Islam ni. Dia ni masuk Islam pas setelah Fathul Makkah. Jadi 2 tahun 3 tahun menjelang Nabi meninggal dunia baru dia masuk Islam. Jadi yang dia katakan ketika dia masuk Islam, aku ni untunglah, kata Hakim Ibn Hizam. Allah takdirkan aku masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat ketika perang Uhud. Nah, coba kalau aku mati ketika perang Uhud, kata Hakim Ibn Hizam, pastilah aku tidak akan mencicipi nikmat iman ini. Nah, Hakim Ibn Hizam ada yang menyelamatkannya ketika perang Uhud dan balik Hakim Ibn Hizam dan akhirnya Hakim Ibn Hizam pun masuk Islam. Jadi ketika Hakim masuk Islam, Hakim Ibn Hizam masuk Islam, aku sebenarnya lebih dahulu dari Abu Bakar itu mencintai Islam. Wah, ikut pula gayanya. Jadi ketika nyelah terlambat masuk Islam, ya memangnya asli penduduk Makkah. Dia tahu baginda Nabi SAW. Aku sebenarnya lebih dahulu daripada Abu Bakar masuk Islam. Aku lebih dahulu yakin kepada Muhammad ini. Aku lebih dahulu yakin kepada ajaran yang dibawa Muhammad ini setelah beliau masuk Islam. Tapi aku melihat orang-orang tokoh-tokoh Arab, Quraisy, Jahiliyah selalu beribadah dengan ibadah yang lama. Tidak ada yang mengikut Muhammad ini. Itu yang membuat aku ragu, katanya. Ini sambung je tiba-tibanya kan.
Dia katanya, lebih dulu aku yakin kepada agama Muhammad ini. Dahulu aku yakin kepada agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Cuma senior-senior kota Mekah ni, senior-seniornya kafir Quraisy ni masih beribadah seperti ibadah yang lama. Masih beribadah seperti ibadah yang dulu. Jadi kalau bahasa kita ya, aku malu untuk mengikuti Muhammad. Nah, itu dia. Jadi kepelajaran di kita, jangan malu-malu di atas kebaikan. Takut kita khawatir kita nanti lama-lama malu tadi kita itu pun ternyata membuang iman kita. Maka Sayyidina Hakim Ibn Hizam nak ikut ke Muhammad segan. Karena senior-senior Makkah masih banyak. Tak ikut Muhammad, kita yakin memang ajaran Muhammad ni adalah ajaran yang benar. Akhirnya Nabi SAW pun menerima keislaman Sayyidina Hakim Ibn Hizam. Ada beberapa orang yang berencana masuk Islam, ada yang memang jadi masuk Islam, ada yang tidak. Tapi dia punya perjuangan terhadap Islam. Nah, banyak sahabat-sahabat dan ada yang belum sempat juga masuk ke dalam Islam. Nah, akhirnya Sayyidina Hakim Ibn Hizam masuk Islam. Cuma dengan 2 tahun sebelum Nabi wafat, 3 tahun, kemudian Nabi pun wafat. Jadi Hakim Ibn Hizam ni cukup lama beliau hidup, panjang usianya. Ada yang mengatakan 60 tahun sebelum Islam dan 60 tahun setelah 20 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun sebelum Islam dan 60 tahun setelah Islam. Ada yang mengatakan 60 tahun itu beliau dalam keadaan Islam. Jadi dalam keadaan Islam, semenjak beliau masuk Islam dan sampai beliau meninggal dunia, beliau tak meninggalkan Islam. Dan yang berguru kepada beliau itu adalah Sayyidina Hasan Ibn Thabit. Itu yang selalu kita baca nazam dan syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Bahkan Hasan bin Thabit itu dibuat tempat satu untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat tempat satu di masjid untuk berqasidah memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hakim Ibn Hizam ini orang yang sangat tajir. Setelah masuk Islam, luar biasa. Curahnya terhadap Islam. Luar biasa. Beliau punya onta, 100 ekor onta. Allahu Akbar. 100 ekor onta, beliau wakafkan, beliau serahkan 100 ekor onta itu untuk perang fi sabilillah. Setelah beliau masuk Islam, memang beliau ni orangnya loyal. Memang beliau ni orangnya dermawan. Setelah beliau masuk Islam, beliau punya 100 ekor onta. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, ontaku ini biasa dipakai orang-orang kafir Quraisy juga ketika perang. Hari ini aku masuk Islam, aku serahkan ini pakailah untuk perang fi sabilillah. 100 ekor onta beliau hibahkan, beliau wakafkan untuk kaum muslimin. 100 ekor onta kalau saya kunto kini 70 juta kali 100 berarti 7 miliar. Gitu. Orang kalau bersedekah itu tak tanggung-tanggung. 7 miliar, 2 miliar, 1 miliar gitu. Ikut sedekah 2.000-nya ditanya, lambik siapnya masjid. Mau apa caranya? Sedekah tiap saat 2.000. Jadi sedekah banyak. Dan bahkan ketika orang haji, beliau menyembelihkan 1.000 ekor kambing untuk orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji tadi itu kan butuh dengan makanan, butuh asupan makanan. Akhirnya beliau sembelihkan 1.000 ekor kambing tadi dan beliau masak, beliau bagi-bagikan kepada orang-orang haji. Nah, maka terkenallah dermawannya seorang sahabat Nabi walaupun dia terlambat masuk Islam, tapi dia sudah banyak melakukan sesuatu kebaikan terhadap Islam. Itulah dia Sayyidina Hakim Ibni Hizamin radhiyallahu taala anhu. Jadi dahulunya ini masa-masa Hakim Ibni Hizam ini dah kaya nih. Dulu Hakim Ibni Hizam biasa-biasa saja kehidupan beliau. Nah, ini Hakim Ibni Hizam dan beliau menjadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan beliau termasuk orang yang disebut dan dikenang namanya. Nah, itulah beliau punya murid sahabat Nabi juga namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Qala
Masuk ke hadis. Apa kata Hakim Ibn Hizamin radhiyallahu taala anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Ini tentang beliau meminta ke Rasulullah. Ini belum kaya lagi nih. Belum kaya, kehidupan masih biasa-biasa saja. Ya, kehidupan biasa-biasa dan kadang serba kekurangan. Jadi kita tak boleh pula memandang orang yang hari ini miskin, kita pandang remeh, kita pandang hina, jangan. Nanti jangan-jangan dia Allah balikkan lebih kaya dibandingkan kita. Maka tak usah kita yang kaya pun jangan terlalu sombong, jangan meremehkan orang. Jangan nak membayar orang pula dengan duit lagi apa semacam. Ada orang kaya yang sombong itu, kita pernah jumpa. Jadi kalau berjumpa dengan kawannya, dan kawannya ini memang orang biasa-biasa saja, langsung dihitung. Dan bisa menghitung togak wang kini kau katanya. Maksudnya mulai dari bajunya, serawanya, kopiahnya, jasnya. Paling kencang kau paling mahal baju serawang pakai kau total satunya 300.000 kau katanya. Ada kawan yang seperti itu, orang kaya sombong. Kalau dengko jangan tanya oleh jam dengko 80 juta nyalah. Langsung dia gitu kan. Memang sombong. Nah, hati-hati gini. Orang yang fakir hari ini nanti bisa jadi kaya. Orang yang kaya bisa jadi miskin. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Allah berkehendaki orang yang mulia Allah hinakan, orang yang hina Allah muliakan. Bisa. Bisa, jangan kita kira tak bisa pula. Bisa. Orang yang hina Allah muliakan, orang yang mulia Allah hinakan. Yang mulia dulu dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan segala macamnya. Tiba-tiba Allah hinakan. Berapa hendaknya mulianya, dimuliakan orang Fir'aun itu dulu. Kemana-mana Fir'aun bisa, hebat. Fir'aun nak inginkan seperti apa, nak inginkan wanita yang mana, nak inginkan harta yang mana. Bisa Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun hina sehina-hinanya. Meninggalnya Fir'aun pun terapit oleh air ketika di dalam lautan. Siapa lagi? Raja Namrud. Yang sombong, yang pongahnya. Raja Namrud meninggal dengan sebabkan satu ekor lalat saja. Maka oleh karena itu, jangan kita meremehkan orang. Jangan kita menyepelekan orang. Walaupun mungkin dalam status sosial kita lebih mulia daripada orang. Tapi bisa jadi nanti suatu saat nanti orang tadi jauh lebih mulia dibandingkan kita. Itu kalau berbicara sisi dunianya. Kalau berbicara sisi akhiratnya, mungkin tahajud orang tadi malam lebih lama daripada kita. Mungkin qiyamul lailnya lebih khusyuk daripada kita. Mungkin ibadahnya lebih banyak daripada kita. Maka oleh karena itu, jangan sampai menyepelekan siapa saja daripada kita. Begini Nabi tak pernah menyepelekan orang. Bahkan orang fakir, orang miskin pun duduk di nampan Rasulullah. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Wa yuhibbul fuqara'a wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u jana'idhahum wa la yahkiru faqiran adqahu wa ashwah. Baginda Nabi SAW mencintai orang fakir, mencintai orang miskin, dan Nabi duduk bersama mereka. Duduk dengan fakir miskin, bahkan satu nampan dengan mereka. Ini ada nampan-nampan Nabi, isinya berapa? 9 orang, Pak. Isi nampan Rasulullah 9 orang. Bukan sendiri Nabi makan. Tangan di dalam nampan Nabi itu 9. Berapa kira-kira itu? Seorang Nabi. Berapa nak mulianya Rasulullah? Lebih mulia daripada seluruh dunia dan isinya. Tapi Nabi SAW ketika baginda Nabi makan, nah nampan isi nampan Nabi tadi 9. Di situ ada tangan orang fakir, di situ ada tangan anak yatim, di situ ada tangannya penguasa juga, di situ ada tangannya orang-orang yang berdosa, tangan yang baru masuk Islam. Sama tu hebat Rasulullah. Wa yajlisu ma'ahum, duduk Nabi bersama mereka, dan bahkan Nabi juga menyenguk mereka sakit. Bayangkan orang fakir miskin pun dijenguk Rasulullah. Kalau kita orang-orang kaya hari ini, tengok dulu yang sakit tu kayu atau enggak. Kemudian kedua, tengok pula rumah sakitnya rumah sakit mewah atau tidak. Kalau rumah sakit biasa-biasa saja, apalagi kalau rumah sakit umum mungkin, itu mungkin tak ada yang nengok tu. Tunggu keluar je lah dari rumah sakit, katanya nunggu sehat baru dia jenguk. Enggak, jangan. Itu kehidupan Rasulullah. Nabi itu tawadhu, luar biasa tawadhu. Kira-kira mana yang lebih banyak amalan kita dari Rasulullah? Banyak-banyak, lebih banyak kebaikan-kebaikan kita daripada Rasulullah. Baginda Nabi saja tak ada kehidupan beliau sombong sedikit pun. Mengapa kita harus sombong?
yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Dan begitu juga Rasulullah menyelenggarakan jenazahnya orang-orang fakir. Maka kita tak boleh memandang remeh kepada siapapun juga, ya, apalagi kepada orang-orang yang mungkin di bawah kita status sosialnya, di bawah kita status kealimannya. Tak boleh kita memakai pakaiannya. Allah sombong itu punyanya Allah. Al-kibriya uridai, sudah ada di dalam hadis qudsi. Sombong itu pakaian aku, siapa yang memakainya maka akan aku cabut daripadanya. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian sombong. Jangan sampai kita sombong diri kita. Tawadhu selalu diri kita. Nah, ini yang kadang kita susah untuk mengelakkan. Kadang tiba-tiba sombong dengan ria itu beda-beda tipis itu. Ayolah ngaji kita di tempat itu tuh, di situ tuh bagus kajiannya. Kami selalu kajian di situ. Itulah ada zikno. Itu kalau duduk-duduk di situ pun nak do kajian wak do katanya tak usah lah siku lagi salat ke situ aja lah gitu. Maka kami berubah macam ini, alim seperti itu karena ngaji di situlah katanya. Tuh. Berarti seolah-olah orang kita sepelekan kealiman orang, kita sepelekan kesalehan orang. Aku meminta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hakim Ibn Hizam, ini sebelum punya apa-apa ini. Sebelum Hakim Ibn Hizam tidak memiliki apa-apa. Tapi baginda Nabi fa'atani, Nabi memberi aku. Jadi setiap Hakim Ibn Hizam meminta, Nabi memberi. Jadi meminta sesuatu, Nabi beri. Hakim Ibn Hizam. Fasumma qala, summa sa'altuhu fa'atani. Kali yang kedua, aku meminta juga. Kemudian Nabi memberi aku, kata Hakim Ibn Hizam. Summa qala, kemudian Nabi berkata Rasulullah, ya Hakim, inna hadzal malu khadirun hulwun, faman akhadahu bi sakhawatin nafsi burika lahu fih, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fih, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Allah. Hai Hakim, kata Nabi. Cukup dua kali dia meminta, Nabi beri. Kali yang ketiga, hai Hakim, kata Rasulullah. Inna hadzal mal khadrun hulwun. Harta ini manis dan lezat. Sesungguhnya harta itu manis dan lezat. Nikmatlah harta itu. Kemudian kata Nabi, faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Siapa yang mengambilnya, siapa yang mencarinya, memang bisakhawatin nafsi burika lahu, dengan penuh kerendahan, dengan penuh kebutuhan hajatnya, burika lahu fih, maka diberkahi bagi orang itu pada hartanya. Harta itu nikmat, harta itu lezat. Kalau kita mencarinya karena kebutuhan kehidupan kita, karena kita mencarinya karena keikhlasan, bukan karena membanggakan diri, bukan karena berpoya-poya, burikalah, maka kita diberkahi pada harta itu. Tapi kata Nabi, wa man akhadahu bi israfin, dan siapa yang mencari harta itu untuk israf, untuk berlebih-lebihan, dan untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah, sehingga mereka sombong dengan harta mereka, lam yubarak lahu fih, maka tidak diberkahi oleh Allah pada hartanya. Seperti apa dia? Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba', sama dengan orang yang dia makan tapi tidak kenyang. Makan tapi nak kenyang. Sapiriang habis you, tambah cik lain habis you. Nampak ikut nak kenyang nah. Tambah sapiriang lain tak jo kenyang, tambah sapiriang lain tak jo kenyang. Tu tanduk tak diberkahi. Lah punya kebun sawit 10 hektar nak tambah puluh lagi 10 hektar lagi. Lah 10 hektar tambah puluh 10 hektar lagi. Tambah puluh 10 hektar lagi. Tambah puluh. Padahal kebutuhannya cukup dan bahkan sudah berlebih. Dia bisa dengan sedekahnya, dia bisa membantu fakir miskinnya, untuk dia cukup, itu namanya israf. Makan tapi tak kenyang-kenyang, hati-hati, biasanya itu bisa mematikan hati. Hati-hati itu bisa melalaikan hati kita. Ya, orang yang tak pernah kenyang dia dengan perkara yang halal, maka hati-hati perkara yang haram yang akan mengenyangkan dia. Maka tu hati-hati betul kita. Ya, syukur itu yang diperbanyak. Maka kata Nabi, jangan israf, berlebih-lebihan. Seperti orang yang makan tapi dia tak kenyang. Kenapa dia makan tak kenyang? Karena tak berkah. Tak berkah.
Kenapa tak pernah puas? Ya karena tak berkah tadi. Mencari ingin selalu berlebihan, tak pernah berkahnya. Punya rumah seperti ini, robah lagi, beli lagi. Punya kebun, tambah lagi. Punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Banyak lagi yang tambah. Tapi israf, hati-hati kita. Ya, jangan sampai menjadi orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Kata baginda Nabi SAW. Ini Nabi menyampaikan kepada Hakim Ibn Hizam. Ya. Kalau engkau mencari harta itu karena Allah, engkau mencari harta karena kebutuhan hajat engkau akan diberkahi. Tapi kalau engkau mencari karena untuk berlebihan, maka engkau tidak akan diberkahi. Nah, gitu. Kalau untuk mencari kelebihannya tidak. Maka kata Nabi apa? Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan engkau meminta-minta. Elok engkau berusaha saja. Engkau usaha dan engkau usaha itu untuk kebutuhan engkau, bukan untuk yang berlebih-lebihan. Wa qala Hakim, kata Hakim, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Walladzi demi zat yang mengutus engkau dengan hak. La adra'a ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqud dunya. Aku tidak akan mengambil sesuatu setelah engkau hatta ufariqud dunya, sampai aku meninggal dunia. Jadi tak pernah dia lagi meminta-minta, dan bahkan orang memberinya pun dia tolak. Dia mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang, dia mendapatkan harta fai, dia tolak. Ketika itu padahal dia mendapatkan memang jatah dia. Harta perang, harta rampasan perang, betul-betul jatah daripada Hakim Ibn Hizam. Tapi Hakim Ibn Hizam menolaknya. Kata Hakim Ibn Hizam, aku tak menginginkan sesuatu pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepadaku. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yanu hakiman yu'tihi ata fayaba ayaqbala minhu syai'. Ketika itu Abu Bakar jadi khalifah, dapat pula harta rampasan perang banyak, dan itu ada bagian untuk Hakim Ibn Hizam, diberikan ke Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam menolak, la yaqbalu minhu syai'. Alhamdulillah, Hakim Ibn Hizam menolaknya karena dia mengatakan, aku cukup dengan harta yang aku miliki, aku tak menginginkan harta yang berlebih lagi. Summa inna Umar, sampai Khalifah Umar bin Khattab macam itu juga. Dapat harta, ada harta, dan harta ini ada peruntukannya untuk Hakim Ibn Hizam. Kemudian Hakim Ibn Hizam pun menolaknya dan tidak menerimanya. Kemudian ya ma'syaral faqala ya ma'syaral muslimin, ashhadukum 'alal hakim anni a'ridu 'alaihi haqqahu alladhi qasamallahu lahu fi hadzal fai' fayaba ya'khudha. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengumumkan apa kata Umar Ibn Al-Khattab? Ya ma'syaral muslimin. Karena sudah tahu selalu ditolak-tolak terus. Padahal uang ini memang haknya Hakim Ibn Hizam, tapi selalu ditolak. Padahal uang ini memang punyanya Hakim Ibn Hizam, tapi selalu ditolak. Akhirnya diumumkan oleh Sayyidina Umar. Kata Umar, ya ma'syaral muslimin. Hai orang-orang muslim. Ashhadukum, saksikanlah oleh kamu. Harta ini punya hakim. Banyak harta ini. Ada yang mengatakan 1000 dinar. Ada yang mengatakan 2000 dinar. Ya, banyak, lumayan lah. Ya. Kalau dulu uang 1 dinar itu sudah dapat beli berapa ekor kambing itu. Kambing 1 dirham kalau tak salah. Nah, berapa banyak itu. Kaya itu 1000 dinar. Banyak. Jadi ini harta ini punya Hakim Ibn Hizam. Aku serahkan kepadanya. Kata Umar, supaya memang diterima harta ini oleh Hakim Ibn Hizam. Rupanya Hakim Ibn Hizam fayaba ya'khudha. Tetap dia tidak menginginkan mengambil harta itu. Kemudian falam ya'dhal Hakim ahadam minan nas. Setelah dia menerima hadis ini dari Rasulullah, Hakim Ibn Hizam tak lagi menerima pemberian daripada orang. Baik itu berupa sedekahkah namanya, zakatkah namanya, hibahkah namanya, hadiahkah namanya, tak lagi dia menerima hatta tuwfiya, sampai Hakim Ibn Hizam pun meninggal dunia. Nah, ini dia. Maka bagusnya hadis ini didengar juga oleh kawan-kawan kita yang selalu meminta-minta, selalu mengemis-ngemis, selalu bahkan jadi bahkan menjadi sebuah profesi pula. Meminta-minta itu tak boleh.
ya tak boleh. Cukup kebutuhan hajat kita sekali dua kali, setelah itu usahalah, cari usaha. Dan usaha itu jangan yang berlebihan. Kalau besar dan keinginan kita tu banyak dengan sesuatu yang berlebihan, disitulah perkara itu tak pernah cukup. Maka syukuri apa yang ada. Syukuri saja apa yang ada. Hari ini ya bahkan menjadi profesi pula. Kita tengok-tengok di media sosial, di TV, bahkan pengemis dengan mampunya membeli mobil Camry, padahal aktivitasnya ngemis, minta-minta di lampu merah, datang ke sini, minta ke sini, dan bahkan sekarang tu ada pula yang memaksa, apa, kami ini mualaf ni Pak katanya. Dan mualafnya lah 30 tahun yang lalu. Kami mualaf ni Pak katanya, bantulah kami Pak segala macam. Tak boleh. Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi jangan kita meminta-minta, usaha itu lebih baik ya bagi kita seorang muslim. Jadi Islam zaman Sayyidina Umar tak ada peristiwa ini, tak ada zaman Sayyidina Umar. Umar tak ada lagi orang-orang fakir di zaman Sayyidina Umar. Mulai di akhir masanya Sayyidina Abu Bakar, orang-orang fakir mulai tak ada, mulai tak ada. Zaman Sayyidina Umar lebih lagi. Kenapa? Karena zakat terkelola. Kalau zakat terkelola, maka insya Allah orang fakir miskin tak ada. Zakat ni kan ya orang-orang relalah, ikhlaslah dia mengeluarkan zakat. Bukan uang dia, bukan punya dia lagi, punya orang. Ya, kotoran dari hartanya mesti dia keluarkan. Kalau dia letakkan juga di harta ya, itulah tidak akan ada keberkahan pada hartanya. Maka pelajaran berharga dari kita, Sayyidina Hakim Ibn Hizam ini semenjak dia tak lagi meminta kepada Rasulullah, semenjak Nabi mengatakan ini kepada Hakim Ibn Hizam, akhirnya Hakim Ibn Hizam berusaha dengan sendirinya dan Hakim Ibn Hizam menjadi orang kaya yang dermawan. Bahkan kekayaannya itu melebihi daripada kekayaan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi kalau selalu meminta, kita yang mengkerdilkan diri kita. Kita yang mengecilkan diri kita. Maka oleh karena itu, ya berusahalah. Maka dengan usaha itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hakim Ibn Hizam tak lagi meminta, mulai banyak rezekinya, mulai melimpah sampai dia punya 100 ekor kuda, ekor onta dia serahkan untuk perang fi sabilillah. Kemudian 1000 ekor kambing dia sembelihkan untuk orang-orang haji. Jadi beliau ini termasuk orang yang kalau bahasa kita hari ini termasuk panitia haji ini beliau ini. Panitia haji karena beliau ini keturunan, kalau kita runut sejarah beliau ini ada keturunan kepada Sayyidatuna Khadijah. Ada mengatakan beliau ini ponaannya Khadijah. Ponaannya Khadijah. Jadi ayahnya Khadijah dengan emaknya Khadijah dengan ayah dia, dengan dia ni ayah dia dengan Khadijah, Sayyidatuna Khadijah kakak beradik. Jadi ponaan lah. Begitu ponaan. Jadi memang sebenarnya garisnya garis orang-orang kaya juga. Cuma karena memang mungkin mengkerdilkan diri, hobi meminta-minta, akhirnya fakir. Dan akhirnya Nabi SAW larang dia meminta, kemudian menjadi orang yang hebat. Hadza wabillahi taufiq. Jadi Islam itu memuliakan orang yang selalu memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadza wabillahi taufiq. Beliau ini wafat pada tahun yang ke-58 Hijriah. Hadza wabillahi taufiq. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meminta-minta jangan. Ya, meminta jangan ini untuk pribadi kita, untuk begitu. Tapi meminta-minta untuk masjid, untuk pesantren tak apa no. Pengurus masjid ada WC kan dibangun, diminta-minta tak apa. Itu kan bukan untuk pribadi dia. Untuk pembangunan masjid, untuk apa lagi tak apa-apa, untuk pesantren tak apa-apa. Tapi kalau untuk pribadi kita tak boleh. Jadi jangan nanti dikira ustaz tu nak minta, minta juga dia. Jadi untuk lil maslahatil ammah tak apa-apa. Maslahah umum ya mungkin untuk pembelian keramik masjid, karpet masjid, untuk maslahatan umum tak apa-apa. Yang tak dibolehkan kalau itu untuk kepentingan pribadi kita. Itu tak
dibolehkan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sangat perhatian. Jadi Nabi itu tak kikir. Nah, itu di hadis tadi. Nabi tak kikir. Sekali minta, Nabi beri. Minta sekali lagi, Nabi beri. Nabi tak kikir. Nabi jarang menolak. Bahkan dalam riwayat hadis itu, Nabi tak pernah menolak setiap yang meminta kepadanya. Dalam riwayat hadis disebutkan ini. Siapapun yang meminta ke Rasulullah akan Nabi beri. Kadang walau bitamrin. Walaupun dengan satu biji kurma. Memang itu yang ada. Datang orang anaknya, membawa menggendong anaknya, seorang ibu datang ke Rasulullah, meminta sesuatu. Kata Nabi kepada sang istri, fi syai', ada sesuatu yang akan kita berikan? Nada ya Rasulullah, illa tamrin. Kecuali ada tinggal satu biji kurma, berikan kepadanya. Jadi itu, dalam riwayat hadis, siapapun yang meminta kepada Nabi, tak pernah Nabi untuk menolaknya. Siapapun itu. Dengan anak-anaknya datang ke Rasulullah minta Nabi beri, dengan orang tuanya mendatang ke Rasulullah minta Nabi beri, ya dengan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk melepaskan kebutuhan saudara kita, itu bagian daripada ibadah. Jadi ada hajat orang, bantu hajatnya. Itu yang kata Nabi, man nafasa kurbatin min kurabid dunya, nafasallahu kurbatin min kurabatil akhirah. Siapa yang membebaskan kesusahan saudaranya di dunia, maka akan Allah bebaskan kesusahannya nanti di akhirat. Kalau ada datang nanti orang ke kita, ya meminta-minta, ya tengok, kalau memang kadarnya memang butuh orangnya, bantu. Tapi kalau tak butuh, ya dengan sekedarnya saja, mungkin dengan 2.000, 3.000 cukup. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak elok. Ya, jangan. Nah, itulah min sadaqati yatba'uha adza. Nah, ini yang tak dibolehkan. Dalam Al-Quran kan sudah jelas. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutmi'u nama anfaqu wala adza. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, setiap kita infak saja, jangan keluar kalimat-kalimat kotor. Awak sudah wa infakkan wa agen ke orang tu keluar kalimat nah. Angka yang minta-minta sampai bilang mau dikogo nyawa lah. Maka ambillah dari keberkat itu yang nyawa lah. Tentang. Jangan kalau kasih saja, tak usah kita memberi kalimat-kalimat yang kotor. Dan hari ini terbalik sekali. Hari ini kita menjumpakan justru orang yang meminta pula yang mengeluarkan kalimat kotor. Kalau dalam bahasa ayat, orang yang berinfak mengeluarkan kalimat kotor. Itu yang tak dibolehkan. Hari ini orang yang meminta mengeluarkan kalimat kotor. Saya dah pernah melihat itu. Ketika orang sedang makan, kita sedang makan di rumah makan. Datang orang-orang, ya mohon maaf kalau kita bahasakan pengemis yang meminta-minta. Jadi kata kasir rumah makan, kan kasir rumah makan itu kan di muka pintu keluar kan. Pintu keluar. Jadi kata kasih rumah makan. Nanti aja orang sedang makan. Memang terganggu kadang kalau orang sedang makan. Dengan mohon maaf baunya mungkin. Atau mungkin orang susah nak ngambil uang. Orang tang kanan. Pas pula piti sebelah situ kan payah mengambilnya itu. Nah akhirnya kata kasir tadi. Nanti aja di sini aja berdiri kata kasir. Maksudnya di luar aja. Setiap orang nak keluar orang kasih. Setiap orang nak keluar orang kasih. Tak mau dia. Dia ngotot. Depan mata saya melihat itu. Ngotot dia. Mau marah dia ke kasir tadi. Akhirnya cek, diludahinya lah kasih rumah makan tadi. Saya lihat betul itu, diludahinya kasih rumah makan tadi. Nah, ini kan bagaimana ini? Ini orang fakir tapi tidak rela dengan kefakirannya. Tidak sabar dia dengan kefakirannya. Maka inilah yang al-faqiru la yasbiru ala faqirihi fahuwa kalbun. Orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia sama dengan kalbun tu wow dia sampai samu hinanya dengan itu. Maka kita kalau Allah takdirkan fakir sabar, Allah takdirkan miskin sabar, jangan seperti ini. Ini ada lagi, saya pernah menasihati kemarin karena setiap lewat ada satu lain juga lah. Depannya ada musola, ada dua. Di sebelah sana pun meminta, sebelah sini pun ada bapak-bapak meminta. Itu setiap yang lewat itu, kalau kita tak beri, itu dikasihnya omelan kita. Dikasihnya omelan, tol lencak tapi sedekah hindak kan ya. Padahal kita sering sedekah. Sering ya. Kadang kan kita tengok pula kan tak selalunya kita ada standby uang yang ada dalam mobil. Tak sama. Jadi
Sekali saya perhatikan ngomel-ngomelnya. Saya kira saya saja. Ternyata ada orang saya tanya, iya bagaimana itu? Sekali saya coba, saya siapkan uang. Cuman agak saya jauhkan membuka apa sikit, agak saya jauhkan membuka kaca mobil. Jadi dia di sini, kita jalan sedikit. Oh, ngomel-ngomel dia. Saya buka pintu. Nia kata saya, dah saya sediakan tadi ni kata saya. Tapi tak boleh bapak seperti itu pak kata saya. Bapak Haji kata dia. Lama je kan nyala. Apa kata dia. Ya, pokoknya ingin akrab lagi lah dengan kita ni. Ini tak boleh ni pak. Tak boleh. Bahkan meminta-minta di jalan itu pun dikhilafiahkan oleh ulama. Bahkan ada ulama yang berpendapat tak boleh itu. Karena mengganggu ketertiban umum juga. Nah ini sudah meminta seperti itu, diomelin pula lagi. Nah itu yang tak bagusnya. Sekali ada yang berhenti, ya dikatakan, Bapak di sini ini minta atau apa macam mana nih? Bapak minta seikhlasnya orang atau seperti apa nih? Rupanya dicari info, dapat Pak tu ngomel supaya kalau banyak nanti dapat, banyak pula bagi persennya kayaknya. Ha itu yang tak dibolehkan lagi. Yang kena lagi. Kabarnya katanya 60-40. 60-40. 60-40 tu 40 untuk masjid, 60 untuk apa tu? Kan kacau ni. Macam 40-60 katanya. Setelah ditanya dengan orang sana 40-60. Kalau tak ada yang niur katanya. Tak ada yang mau. Jadi istilahnya kalau bahasa pengurus ni, daripada tak dapat sama sekali, biarlah. Kan itu tu. Biarlah daripada tak ada sama sekali. Biarlah. 40-60. 40 ke masjid, 60 untuknya. Jadi kalau 100 ribu tu 60 ribu untuknya, 40 ribu untuk masjid. Bayangkanlah zalimnya tu. Jadi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kalaupun meminta jangan menyakiti hati orang. Kalaupun memberi jangan menyakiti hati orang. Berikan yang terbaik. Kita umat Nabi Muhammad selalu berbanyak husnudzan, berbaik sangka kepada orang dan jangan sampai berlebihan buruk sangka kepada sahabat, karib, kerabat dan apalagi itu kepada kaum muslimin. Hadza wabillahi taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.